Allah kalau mengatakan Al-Quran walam yaj'al fihi iwaja, itu artinya Al-Quran pernah bengkok. Sekarang tidak bengkok. Dulu pernah. Dan itu maknanya salah. Tapi kalau dikatakan bumi la tara fiha iwaja, kau tidak melihat bumi bengkok. Sekarang, dulu pernah bengkok bumi. Karena bumi kan biasa, ada pendakian, ada belok-belok kan, ada itu tebing. Biasa bumi sekarang begitu. Memang permukaannya begitu. Iwaja. Tapi besok tidak lagi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sejak mula turun sampai hari kiamat tidak akan ada penyimpangan. Dijamin. Al-Quran sejak dulu sampai hari kiamat tidak ada yang tidak pas. Semua pada porsinya yang pas. Mulai dari pilihan katanya, struktur kalimatnya, bunyi-bunyinya, cara membacanya, semuanya pas pada maknanya, pada konteksnya, pada porsinya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kahfi, ya, surat 18 ayat yang pertama. Kita baca ayatnya. Al-Kahfi ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak menjadikan padanya Al-Quran itu sesuatu yang tidak pas. Iwaja. Iwaja itu sesuatu yang bengkok, yang tidak pas, yang tidak lurus. Dan dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang bengkok. Nah, ada hal yang menarik. Kata Allah, ketika Allah mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran itu sesuatu yang bengkok, maka preposisi yang digunakannya adalah lam. Walam yaj'al lahu iwaja. Lahu iwaja. Baginya sesuatu yang bengkok tidak ada. Preposisinya lam, lahu. Coba bandingkan dengan surat Al-Kahfi 107. Al-Kahfi 107. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan melihat nanti setelah hari kiamat di bumi itu ada sesuatu yang bengkok. Sesuatu yang tidak lurus. Ya, tikungan belok-belokkan. Engkau tidak akan melihat lagi nanti di bumi itu setelah hari kiamat. Nah, negasi bahwa tidak ada sesuatu yang bengkok di bumi nanti setelah kiamat itu fiha iwaja. La tara fiha iwaja, bukan la tara laha iwaja. Tapi posisinya berubah dari lam menjadi fi. Kenapa? Kenapa tidak bengkoknya Al-Quran itu lahu iwajah, sementara tidak bengkoknya bumi fiha iwajah, bukan laha iwajah. Apa bedanya laha dan fiha, lahu dan fihi? Lam, secara semantik, lam itu maknanya as-subut minal bidayah, sementara fi maknanya at-taghayyur. Jadi lam itu maknanya sejak awal memang begitu dan tidak berubah. Sejak awal dia begitu dan tidak berubah. Itu namanya subut minal bidayah. Sementara fi, dia berubah. Dulu tidak begitu, sekarang begini. Makanya digunakan fi. Begini. Kenapa Al-Quran tidak bengkok, pas, lahu iwaja? Karena memang sejak awal Al-Quran tidak pernah bengkok. Sejak awal. Kalau dikatakan walam yaj'al fihi iwaja, itu artinya Al-Quran pernah bengkok dan sekarang
tidak bengkok lagi. Itu maknanya. Tapi kalau dikatakan walam yaj'al lahu iwaja, sejak dulu sampai sekarang sampai kapanpun Al-Quran tidak bengkok. Beda dengan bumi. Kenapa bumi di hari kiamat la tara fiha iwaja? Engkau tidak melihat nanti di hari kiamat bumi itu bengkok lagi. Artinya tidak ada lagi tikungan, tidak ada lagi tebing, tidak ada lagi pendakian, tidak ada lagi lembah. Semuanya datar, tidak ada lagi belok-belok. Sekarang kita kalau berjalan di bumi banyak belok-belok. Kenapa nanti di hari kiamat fiha iwaja, bukan laha iwaja? Karena bumi besok setelah kiamat memang tidak ada bengkok lagi. Tapi sekarang bengkok. Bumi pernah bengkok. Bumi pernah berliku-liku, bumi pernah ada tempat yang tinggi, bumi pernah ada tebing-tebing. Nanti setelah kiamat diratakan oleh Allah. Dulu pernah bengkok. Allah kalau mengatakan Al-Quran walam yaj'al fihi iwaja, itu artinya Al-Quran pernah bengkok. Sekarang tidak bengkok. Dulu pernah. Dan itu maknanya salah. Tapi kalau dikatakan bumi la tara fiha iwaja, kau tidak melihat bumi bengkok, sekarang, dulu pernah bengkok bumi. Karena bumi kan biasa, ada pendakian, ada belok-belok, kan ada itu tebing. Biasa bumi sekarang begitu. Memang permukaannya begitu. Iwaja. Tapi besok, tidak lagi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sejak mula turun, sampai hari kiamat tidak akan ada penyimpangan. Dijamin. Al-Quran sejak dulu sampai hari kiamat, tidak ada yang tidak pas, semua pada porsinya yang pas. Mulai dari pilihan katanya, struktur kalimatnya, bunyi-bunyinya, cara membacanya, semuanya pas pada maknanya, pada konteksnya, pada porsinya. Tidak ada yang tidak pas. Mari kita buktikan bagaimana Al-Quran itu tidak ada di sana yang tidak pas. Semuanya pas. Perhatikan. Surat Al-Baqarah 23. Apa kata Allah di Al-Baqarah 23? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu Al-Quran ini benar dari Tuhan, bikinlah satu surat yang sepertinya. Bikin satu surat. Lalu di Hud, nanti kalau baca di surat Hud, ya surat Hud 13, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mislih. Kalau kamu ragu, menduga Al-Quran ini bukan dari Allah, bikinan manusia, bikinan Muhammad, Nabi Muhammad, maka bikinlah 10 surat sepertinya. Apa yang berbeda? Al-Baqarah, bagi yang meragukan Al-Quran itu, bikin satu surat yang sepertinya. Di surat Hud 13, kalau kamu ragu ini Al-Quran dari Allah, atau kamu mengira Al-Quran bikinan, maka bikinlah 10 surat yang sepertinya. Nah pertanyaannya, kenapa di Al-Baqarah ditantang satu surat? Kenapa di Hud ditantang 10 surat? Karena Al-Baqarah itu surat kedua. Sebelum Al-Baqarah hanya ada satu surat, surat Al-Fatihah. Karena itu di Al-Baqarah itu ditantang satu surat saja, seperti Al-Fatihah. Karena hanya ada satu surat sebelum Al-Baqarah. Al-Fatihah. Maka engkau bikinlah satu surat seperti Al-Fatihah. Karena hanya ada satu surat sebelum Al-Baqarah. Maka di Al-Baqarah tantangnya cukup satu surat. Karena di sebelumnya ada satu surat saja, Al-Fatihah. Surat Hud beda. Surat Hud surat yang ke-11. Hud itu surat yang ke-11. Sebelumnya ada 10 surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Ada 10 surat. Sebelum surat Hud ada 10 surat. Wajar Allah tantang untuk membuat 10 surat. Karena memang sebelum surat Hud ada 10 surat tadi. Al-Baqarah hanya ada satu surat, Al-Fatihah. Wajar ditantangnya satu surat saja. Kalau kalau surat Hud ada 10 surat sebelumnya. Maka bikinlah 10 surat seperti yang sebelumnya ini. Itu bukti lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada dalam Al-Quran itu yang tidak pada porsinya. Semua tepat pas pada tempatnya, pada porsinya. Itulah bukti walam yaj'al lahu iwaja.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.